Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Aku bakal bahas mengenai karakterisasi salah satu sifat dari material melalui penentuan band gap energi. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu band gap energi itu, kalau misalnya kita terjemahin atau kita terjemahkan bahwa band gap energi itu yaitu energi celah pita. Nah, energi celah pita itu adalah energi yang diperlukan suatu elektron dalam suatu material atau nanomaterial untuk dapat tereksitasi hingga suatu keadaan di pita konduksi, di mana elektron dapat berpartisipasi dalam konduksi. Pada band gap energi ini, sangat penting untuk mengetahui sifat-sifat dari suatu material ini, umumnya pada material semikonduktor. Karena kenapa? Nantinya sifat-sifat yang diketahui ini dapat digunakan untuk menjadi petunjuk atau untuk mengetahui fungsi apa atau aplikasi apa yang tepat atau yang cocok untuk material gitu. Nah, digunakan berdasarkan sifat-sifat yang diketahui dari band gap energi ini. Nah, penentuan band gap energi ini tuh sangat penting untuk mengetahui sifat-sifat dari material, umumnya pada semikonduktor, yang nantinya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui fungsi dan aplikasi yang tepat berdasarkan sifat dari material tersebut. Nah, berdasarkan sifat yang dapat diketahui diantaranya adalah yang pertama ada konduksi listrik. Nah, band gap material band gap yang besar menunjukkan bahwa material tersebut tuh bertindak sebagai isolator. Nah, sementara kalau misalnya band gapnya dia kecil, menunjukkan material tersebut merupakan konduktor. Dan semikonduktor ini memiliki band gap yang menengah. Jadi semikonduktor ini tuh ada di tengah-tengah di antara isolator dan konduktor. Jadi pengendalian band gap pada suatu material ini dapat dilakukan untuk menyesuaikan sifat kelistrikan dari material yang berguna untuk aplikasi dari material tersebut. Nah, yang kedua di sini ada sifat optik. Nah, material dengan band gap yang lebih kecil dapat menyerap foton berenergi lebih rendah. Jadi kalau misalnya nilai band gapnya itu lebih kecil, dapat menyerap fotonnya itu berenerginya dia lebih rendah dan panjang gelombangnya itu dia lebih panjang. Sedangkan kalau misalnya bahan atau material dengan band gap yang lebih besar dapat menyerap fotonnya itu berenergi lebih tinggi atau panjang gelombangnya itu dia lebih pendek gitu, lebih rendah ya. Nah, di sini ada yang ketiga ada stabilitas suhu. Band gap lebih besar pada material bernilai band gap dia lebih besar memberikan stabilitas suhunya itu dia lebih besar juga. Sementara kalau misalnya suatu material ini memiliki nilai band gapnya itu dia lebih kecil, memberikan stabilitas suhunya itu dia lebih kecil juga. Nah, pada pengetahuan ini tuh penting dalam pengoperasian suhu tinggi pada suatu material. Nah, di sini penentuan band gap energi ini dapat dilakukan dengan karakterisasi material menggunakan instrumen UPDRS atau Ultraviolet Diffuse Reflection Spectroscopy. Nah, pada analisis ini, UPDRS adalah analisis yang sangat baik untuk menentukan karakterisasi spektra sampel padat dan tidak transparansi. Nah, pada karakterisasi material dengan instrumentasi ini berdasarkan pada adanya beberapa cahaya yang dipantulkan secara internal atau refleksi difusi oleh suatu material, dan cahaya tidak hanya dipantulkan dari material yang datang dari permukaan atau refleksi spekular. Nah, UV DRS ini akan menggunakan foton dengan panjang gelombang pada spektrum UV ultraviolet sehingga foton itu akan berinteraksi dan menyerap pada material yang dianalisis. Nah, pada informasi yang didapat dari UV DRS ini kemudian dapat diolah menggunakan software Origin atau Excel. Tetapi kalau untuk menentukan nilai band gapnya itu dapat menggunakan software Origin, tapi untuk mengolah datanya bisa saja menggunakan Excel. Nah, di sini buat video kedua saya akan menggunakan software Origin saja untuk mendapatkan informasi nilai band gap energinya.
Nah, di sini ada penentuan band gap energi dan penurunan rumusnya. Nah, pada penentuannya, dalam penentuan band gap energi ada dua konstanta yang digunakan, yaitu nilai 1240 dan 2,303. Nah, pada kedua nilai tersebut, angka nilai tersebut, konstanta itu tidak semerta-merta langsung ada gitu. Tetapi di sini ada kedua nilai tersebut didapat dari penurunan rumus di bawah ini. Nah, yang pertama ini ada persamaan Tauch dan Davis-Motte yang berbunyi alfa Hafi dipangkatkan dengan gamma sama dengan A dikurangi Hafi dikurang EG. Di mana alfa ini yaitu koefisien absorpsi dan H ini adalah konstanta Planck dan V ini itu frekuensi yaitu C per lambda dan ini dipangkatkan dengan gamma. Nah, gamma di sini tuh terdapat dua tipe, dua nilai untuk penurunan rumusnya. Yang pertama itu ada 1/2 untuk transisi indirect tipe dan 1 untuk transisi direct tipe. Di mana di sini tuh untuk direct tipe itu untuk menghasilkan nilai 1240 dan untuk dipangkatkan dengan setengah itu untuk menghasilkan nilai 2,303. Nah, di sini A ini tuh yaitu konstanta proporsional dan EG di sini tuh yaitu nilai band gap energinya. Oke, di sini untuk tetapan 1240 berasal dari energi E sama dengan Hv. Nah, Hv ini tuh kan tadi tuh konstanta Planck sama frekuensi. Nah, bunyinya itu sama dengan Hc per lambda. Nah, Hc per lambda. Nah, pada konstanta di sini tuh sudah ada nilainya, yaitu 6,625 kali 10 pangkat 34 Joule per sekon. Nah, di sini tuh nilainya yaitu ketetapan. Udah ketetapannya dikalikan dengan kecepatan cahaya yang sudah kita ketahui, yaitu 2,998 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan lambda. Nah, di sini kan sekonnya itu udah sama di sini. Di sini joule sekon dan di sini meter per sekon. Di sini tinggal coret saja karena satuannya sama, sekonnya kita coret. Kita coret saja. Nah, udah gitu kan hilang, habis. Jadi satu ini tuh berarti nanti sisanya satuannya adalah joule dan meter. Nah, karena kita ingin tahu energinya itu dalam elektron volt. Nah, karena ada hubungannya juga dengan sifat kelistrikan, jadi pakai elektron volt. Nah, kita rubah nih. Kita konversi si joule ini menjadi elektron volt, di mana satu elektron volt ini sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, udah gitu kita kalikan dulu angka yang di atas ini. Nah, angka di atas ini 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 joule dikali 10 pangkat 8 meter, dihasilkannya dari perkalian di atas ini 1,986 dikali 10 pangkat minus 25 joule kali meter. Nah, tinggal kita bagi dulu dengan lambda, dan lambda ini dikalikan dengan nilai 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 1240 dikali 10 pangkat minus 9 elektron volt meter per lambda. Karena kita pengen ngerubah dulu satuan ini tuh kan 10 pangkat minus 9 itu masih dalam satuan elektron volt meter. Karena nanti kita kan di sini akan menghasilkan nilai panjang gelombangnya ya.
kan panjang gelombang itu pada umumnya satuannya yaitu nanometer. Jadi kita ubah dulu di sini 10 pangkat minus 9 elektron volt meter ini jadi 1 meter. Ini sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Nah, didapat band gap energinya yaitu 1240 dalam satuan elektron volt nanometer per lambda. Nah, itu untuk tetapan pada nilai 1240 didapat dari penurunan rumusnya seperti ini. Nah, yang kedua ini yaitu tetapan 2,303 berasal dari mana? Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa alfa atau koefisien absorpsi ini dapat dihitung atau ditetapkan dengan hukum Lambert-Beer. Nah, dengan hukum Lambert-Beer ini, jadi hukum Lambert-Beer ini yaitu intensitas cahaya yang datang ini I ini itu intensitas cahaya yang ditransmisikan, di mana I ini itu adalah panjang kupet atau tebal selnya umumnya itu yaitu 1 cm. Terus ini tuh alfanya yaitu koefisien absorpsi. Alfanya itu ini koefisien absorpsi yang kita cari. Nah, kalau misalnya menurut hukum Lambert-Beer I itu atau intensitas cahaya yang ditransmisikan itu adalah dengan I0 atau intensitas cahaya yang datang dikali dengan E pangkat alfa I L. E pangkat alfa L ya. Nah, kita bisa pindahkan ruasnya dulu. Nah, di sini jadi I sama dengan I0 E dipangkatkan dengan minus alfa L. Jadi kita pindahkan ruas I0-nya jadi I per I0 sama dengan E minus alfa pangkat minus alfa L. Nah, dipindah ruaskan lalu kita terapkan sifat-sifat logaritmanya. Jadi log L EI per I0 sama dengan log E pangkat alfa L. Nah, terus di sini minus log I per I0 sama dengan alfa L log E. Jadi di sini minusnya dari sini negatifnya di sini kita menjadi minus log ya. Jadi biar kita negatif lognya itu biar hilang, jadi ini dibalik ya. Jadi I0 sama dengan I I0 per I sama dengan alfa L dikali log E. Jadi log I0 ini per I sama dengan A. A itu yaitu A itu atau absorpsi. Jadi kita ganti log ini tuh menjadi A. Jadi A sama dengan absorpsi atau A sama dengan alfa L dikali log E. Nah, di sini alfa sama dengan A, tinggal masukkan ini tuh didapat dari sel kupetnya. Kan tadi udah saya kasih tahu bahwa sel kupetnya itu sama dengan 1 cm. Jadi kita simbolkan aja 1 per log E dikali I. Jadi didapat log E-nya itu sama dengan 0,4343. Lalu kita turunkan lagi, alfa sama dengan A 1 per 0,4343 dikali I. Nah, dihasilkan alfa ini tuh 2,303 A cm. Nah, I itu ini intensitas cahaya yang ditransmisikan, dan I0 ini tuh intensitas cahaya yang datang, dan alfa ini tuh dia koefisien absorpsinya. Lalu I yang di sini tuh dia panjang lintasan cahaya atau lebar kupet, di sini lebar kupetnya. Nah, A ini tuh yaitu absorbansi. Nah, setelah
kedua nilai ini yang akan kita pakai, tetapi pada video penentuan band gap ini tuh saya akan menggunakan metode fungsi Kubel-Kammung saja, karena pada data saya nanti di part kedua itu cuman ada 2 dan tidak ada data absorbansinya. Jadi setelah didapat penentuan rumus band gap energinya, jadi untuk tutorial penentuan band gap energinya akan aku jelaskan di part kedua. Nah, kenapa dibagi 2 part? Karena penentuan band gap ini tuh di sini yang pertama, part pertama khusus untuk penurunan rumus, dan nanti di part kedua itu untuk tutorial menentukan band gap energi dengan metode Kubel-Kammung. Jadi kita akan next ke part selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.